Ex-Dirut Sritex Iwan Kurniawan jadi tersangka. Kredit Rp1,08 triliun diduga diselewengkan. Jakarta. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Terbuka, Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan tekstil tersebut. Penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan Iwan usai memeriksa 277 saksi dan 4 ahli. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, hari ini kami menetapkan satu tersangka baru, yaitu IKL, mantan Direktur Utama Sritex, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Nur Cahyo Jungkung, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Kasus ini bermula dari pemberian kredit oleh Bank DKI, Bank Jawa Barat dan Banten, BJB, serta Bank Jateng kepada Sritex. Kredit yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai membayar utang dan membeli aset pribadi, termasuk tanah di Solo dan Yogyakarta milik Iwan Setiawan Lukminto, kakak kandung IKL. Akibat penyalahgunaan tersebut, kredit dari Bank BJB dan Bank DKI macet dengan status kolektibilitas 5 atau gagal bayar. Upaya eksekusi aset pun tidak mampu menutup kerugian, karena nilainya lebih kecil dari pinjaman dan bahkan tidak dijadikan jaminan. Sebelum Iwan Kurniawan, Kejagung telah menetapkan 8 tersangka lain, termasuk pejabat tinggi Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng. Mereka adalah Alan Moran Severino, Babai Farid Wazadi, Pramono Sigit, Yudi Renaldi, Beni Riswandi, Supriyatno, Pujiono, dan Suldiarta. Selain itu, 3 tersangka lain juga lebih dulu dijerat, yaitu Iwan Setiawan Lukminto, Diki Syahbandinata, dan Zainuddin Mapa. Mereka diduga memiliki peran dalam proses pencairan dan penggunaan kredit bermasalah tersebut. Penyidik menilai, tindakan para tersangka memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,08 triliun. Kejagung memastikan penyidikan akan terus berlanjut, termasuk penelusuran aset yang diduga terkait hasil korupsi. Kami akan melakukan penyitaan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara, tegas Nur Cahyo.